Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Arefah, generasi semangat Al-Quran. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak ustazah semuanya semangat sekali ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda Ustazah yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak ustazah, pada pembelajaran di subtema 2 ini, pembelajaran 1, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Teman-teman pasti masih ingat kan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang salah satunya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, manusia adalah salah satu makhluk hidup, nak. Kita akan tumbuh dan berkembang secara terus-menerus. Nah, antum bisa lihat pada gambar ini, yang mana di sana terdapat gambar seorang anak bayi yang kemudian terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga beranjak dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Jadi, teman-teman, manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, nak. Dari bayi, kemudian menuju balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Jika kita sudah dewasa, mungkin tinggi badan kita tidak bertambah lagi. Tetapi di sini kita tetap terjadi perkembangan, yaitu perkembangan secara emosi dan juga pikiran. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Nah, kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ya. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol. Nah, kenapa? Karena pada saat masih kecil, Edo kekuatan tangannya tidak sama ketika Edo sudah tumbuh besar. Nah, pada saat masih kecil, Edo masih kesulitan untuk memegang botol. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum, bahkan yang lebih berat lagi dari botol susu. Jadi, teman-teman, kekuatan otot kita juga mengalami perkembangan ya. Nah, teman-teman, badan kita pasti mengalami pertumbuhan.
Kemudian, kemampuan kita pasti juga akan mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, antum sudah belajar tentang nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu di kelas 2 berkembang lagi menjadi bilangan ratusan. Nah, sekarang di kelas 3 antum mempelajari bilangan ribuan. Bahkan antum juga sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, di kelas 1 antum belajar penjumlahan dan pengurangan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, sekarang coba kita akan mempelajari penjumlahan dan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman antum. Sekarang perhatikan contoh ustazah berikut ini ya. Nah, ustazah memiliki contoh bilangan 2653 ditambah 3302. Nah, berapa ya kira-kira hasilnya? Nah, sekarang kita cari hasilnya dengan cara penyusunan ke bawah. Nah, ketika kita melakukan penjumlahan dengan cara seperti ini, kita harus menempatkan bilangannya secara sejajar ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Nah, kemudian pada saat kita mencari hasilnya, kita harus mulai dari satuannya terlebih dahulu. Oke, teman-teman? Nah, 3 ditambah 2 berapa, Nak? Ya, 5. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya adalah 5.955. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya, Nak, di subtema 2 pada pembelajaran 1. Nah, untuk hari ini antum tidak ada penugasan ya. Oke? Yuk sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.